mengutip dari kitab Al-Burhan itu diungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hatinya itu dibersihkan, dibedah sebanyak 3 kali. Yang pertama ketika masih kecil umur 2 tahun di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah. Itu ketika Rasulullah berjalan bersama anak Halimatus Sa'diyah, ya tiba-tiba Rasul diangkat dan dibawa oleh 2 orang yang berpakaian serba putih bersih. Ya, begitulah dibawa. Anak Halimah hanya mengatakan ya Rasulullah itu seperti kalau bahasa kita diculik orang, diambil orang begitu saja. Tentunya Halimah merasa khawatir. Tidak lama ketika dia mencari Nabi, jumpalah Nabi sudah kembali dalam keadaan agak sedikit takut dan pucat. Maka ditanya, ada apa ya Muhammad? Ya, maka dia menceritakan ada 2 orang yang berpakaian putih yang membawanya ke Hijr Ismail, dan dia ditidurkan dan dibedah dadanya itu dibersihkan. Itu ketika umur 2 tahun. Yang kedua, Rasulullah dibedah kembali dadanya itu ketika umur 40 tahun menjelang diangkat menjadi Rasul. Itu kembali juga ceritakan dada Rasulullah dibersihkan lagi. Nah, sama seperti yang pertama, artinya begitu juga ya, dikeluarkan lagi, lebih bersih lagi dia. Dan yang ketiga diungkapkan lagi ketiga kalinya dibedah itu ketika dia akan menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu Rasulullah jelas-jelas juga di dalam beberapa riwayat memperhatikan betul ya, dibersihkan, dikeluarkan darah-darah. Kalau kita bilang darah kotornya itu, kita ini kan di jantung kita ada bilik kanan, bilik kiri ya, sebagai pusat pemompaan darah. Ya, yang sebelah kiri itu agak hitam, dia sebelah kanan itu bersih. Itulah yang disalurkan nanti ke seluruh badan. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa ini di dalam kitab Al-Burhan itu digambarkan bahwa ada hikmah yang bisa diambil bagi kita keberadaan tentang pembedahan itu. Tentunya kita tidak bisa membayangkan dan menggambarkan, namun menjadi satu rujukan teknologi. Tentu kalau sudah namanya Jibril atas kehendak Allah, ya tidak usah pun kita bilang dibius dan sebagainya, tentunya tidak akan merasa sakit. Dan seperti yang ya kita lihat orang-orang yang mungkin kalau sekarang kan itu ya, jadi bagaimana menghilangkan rasa sakit, bisa itulah akhirnya melahirkan ilmu medis pembedahan di dalam kehidupan perkembangan ilmu kesehatan di dunia ini. Nah, yang penting bagi kita, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembedahan itu? Yang pertama digambarkan bahwa Rasulullah dibedah dadanya masih waktu kecil itu tujuannya adalah menghindari dan menjaganya dari gangguan setan. Jadi setan tidak mendekat kepada Rasulullah itu artinya tidak mengganggu beliau itu dan mudah terpengaruh. Itu dari kecil itu tadi. Makanya dalam beberapa sejarah pun kita lihat Rasulullah tuh ya selalu diajak oleh salah satu Abdullah bin Khansha ya. Abdullah bin Khansha itu suka ngajak Nabi jalan-jalan itu. Salah satu pernah digambarkan Rasulullah itu dibawanya lah, kalau kita bilang ya, kalau orang Jawa tuh misalnya kayak itu pertunjukan ketoprak kan gitu ya, bikin panggung, main orang. Dulu memang ada juga, bukan tidak ada dulu. Nah, duduk Rasul diajaknya nonton, ayo Muhammad kita nengok yuk, ayo. Tapi apa kata Nabi, begitu mulai aku tertidur, ditidurkan Allah aku. Itu masih remaja lagi. Ya, ditidurkan Allah. Begitu selesai acara tuh, gimana Muhammad, enak enggak? Tak tahu aku, kata Nabi. Ya, enak enggaknya. Nabi bangun, dia pulang. Itulah Allah menjaganya dari kelalaian. Ini memang dari kecil saja pun memang sudah terjaga. Maka wajar kalau dia digelar Al-Amin dan diakui dari sejak kecil sampai beliau mau diangkat jadi Rasul. Karena memang hal-hal yang buruk itu, pengaruh-pengaruh buruk itu dibersihkan Allah dari diri Rasulullah. Inilah kalau kita lihat ya. Sama juga kalau kita mungkin menggambarkan ya, memang tidak terelakkan kita pada pendidikan anak ini. Misalnya kita kan suka kadang-kadang masih kecil itu mengotori jiwa anak
ya dengan kata-kata yang tidak baik, itu kan memasukkan ke hatinya. Dia bukan cuma melihat, mendengar, tapi kan tersimpan, terekam di dalam pikiran dan hatinya. Ketika kita memaki istri kita di depan dia, apalagi di rumah, keluar dibawanya itu. Nah ini kan namanya kita apa, sudah memasukkan yang kotor-kotor dalam hati anak kita itu. Itu yang kadang tidak kita sadari. Ya, kadang ya maaf kalau bahasa ringannya, ya datang orang minta utang sama kita, kita bilang sama anak, bilang ya kalau bapak nggak ada. Nah itu kan kita sudah mengajari dia berdusta. Itu saya tidak langsung dulu kita membedah dadanya, cuma salah masuk itu aja sebetulnya. Kalau dulu jelas kita bilang prosesnya seperti itu digambarkan Allah, tapi saya tidak langsung, pendidikan itu adalah pembedahan dada sebenarnya. Terpulang sama kita membedah dadanya itu memasukkan yang baik atau yang buruk, itu tergantung kita. Makanya kalau anak itu mulai kasar, mulai keras dia ketika dia mulai besar, itu nggak usah heran, jangan disalahkan dia. Kita aja yang kadang cenderung mengatakan, wah durhaka kau ya jadi anak. Tapi hari-hari yang kita berhadapan sama dia, tanpa kita cari perilaku kita, tingkah kita, cakap kita, yang menimbulkan ke dalam jiwanya itu kan pada dasarnya sudah mewarnai. Ya, makanya wajar kalau dibilang Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak yang lahir itu bersih. Ya, fa'abawahu ayyuhawidani aw yumajjisani aw yunasironi. Bapaknya lah yang mendidik, menjadikan dia itu mental Yahudi, Majusi dan Nasrani. Nah, ini kan jelas ya pada dasarnya masih kecil itu perlu dijaga betul dia. Jadi makanya kalau kita lihat Rasulullah, untuk orang yang dipilih oleh Allah memang dijaga waktu masih kecil. Maka dikatakan dikatakan itu kan di dalam surah Ad-Duha itu kan, yatimam fa'awa, alam yajidka yatimam fa'awa, kami dapati kau yatim ya Muhammad, maka kami menjaga. Nabi Muhammad tuh hikmah kenapa Allah bikin yatim dia dan piatu dia. Allah ya bulat, bahasa kita tuh utuh mutlak menguasai Nabi sehingga tidak ada pengaruh lain. Karena kalau ada orang tua, ada bapak dan ibu, kadang-kadang cakap bapak ibu bisa juga mendominasi dia. Nah ini salah satu hikmahnya, li alla yakuna alaihi haqqan, itu dalam tafsir Al-Jami'ah Kamil Quran. Kenapa Allah bikin yatim Nabi Muhammad itu sebelum dia lahir dan 6 tahun ibunya meninggal, supaya Allah lebih utuh menjaga dan ya memberikan hal yang terbaik bagi beliau untuk kehidupan sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, jadi maka itu masih kecil ya, bagi kita adalah berikan pendidikan yang baik dia, terutama nilai-nilai akhlak moral itu. Yang kedua, Rasul itu dibedah lagi dadanya ketika akan diangkat menjadi Rasul, nih Nabi Muhammad itu. Ini hikmahnya di dalam kitab Al-Burhan itu adalah untuk memsiapkan mental Rasulullah. Karena Rasul itu akan dihadapkan kepada manusia-manusia yang luar biasa, tindakan perbuatannya kadang melampaui di atas kemanusiaan kita bilang. Seperti halnya Umar yang pernah menanam anaknya, seperti halnya kita bilang lagi Abu Jahal yang menyiksa Bilal bin Rabah, ya, menyiksa kita bilang Ammar bin Yasir, Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal yang di luar batas. Abu Jahal juga menyiksa ya seorang perempuan itu, Umaymah itu, ya. Itu sampai matanya buta dihantamnya. Coba, bukan tanggung kalau kita lihat. Pendeknya apalah, yang pandai bercakap, bisa memutarbalikkan fakta, yang memang kasar, kejam, itulah yang dihadapi. Kata-kata yang kita bilang tidak enak. Jadi 40 tahun adalah umur yang matang untuk menghadapi problem yang besar. Ini menjadikan pendidikan kepada kita juga. Kalau sudah 40 tahun, ya jadi orang lapang dada lah, jangan sempit kali. Ini 40 tahun disinggung sedikit aja merajuk, biasa ke masjid nggak ke masjid lagi kadang-kadang. Parah ya. Ya. Jangan begitu. 40 tahun tuh maunya kita sudah matang, karena kita berada pada posisi ya di jalur tengah-tengah itu dia. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf pada ayat 15 kan digambarkan idza balagha arba'ina sanah, apabila kamu sampai umur 40 tahun. Qala, hendaklah dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Itu diajarkan Allah doa seperti itu. Apabila sampai 40 tahun, berkatalah dia, wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang pandai bersyukur akan nikmat yang kau berikan. Artinya 40 tahun itu udah puncak nikmat bagi kita. Kalau kita diberi umur 60, 40 itu kan berarti udah 2/3, tinggal 1/3 lagi menghadapi kematian. Kalaupun sampai, kan itu masalahnya. Tapi sudah jelas 40 tahun dan melebihi target. Kalau 60 berarti harus 30. Tapi dibikin 40 di situ kan. Dan jadikan aku orang yang pandai berterima kasih kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kita 40, orang tua masih ada. Bisa enggak pandai kita berbakti? Wa an a'mala sholihan tardoh, menjadikan kita atau orang yang beramal soleh dalam ridho Allah, dan jadikan baik anak keturunanku. Rata-rata kita kan umur 40 kan udah punya anak. Udah malah kadang ada yang mau jadi kakek-kakek pun kita bilang mau bercucu dia. Nah ini kan menunjukkan di persimpangan dia. Ya, dia berada pada posisi di tengah-tengah. Ke atas dia punya orang tua yang harus berbakti, kedua di bawah punya keturunan, belum lagi kiri kanan kita bilang punya pendamping dan punya saudara. Nah ini kan problemnya bukan nggak banyak, ini kan problem masih saja muncul lebih luas lagi, jiran tetangga, kawan-kawan kerja kita misalnya. Nah, jadi jangan gampang, kita harus siap untuk itu dengan mental yang baik. Mau disalahkan orang, coba positif berpikir. Udah 40, tengok dulu betul nggak salah. Kalau enggak, ya kita bisa diskusi secara baik. Kalau seandainya kita salah, perbaiki. Apa salahnya kita bilang? Nah inilah ya, makanya Rasul itu diangkat 40, umur yang sempurna untuk bisa menata dan mampu menghadapi problemnya kompleks, watak orang-orang pada kasar, menentang lebih banyak. Itu kalau kita bilang bangsa tipis hati kita, saya pikir kita kalau bangsa kita tuh mungkin merajuknya cepat kali kan kalau bahasa orang itu. Inilah makanya ini menjadi pelajaran sama kita. Di atas 40 tahun siapkan mental sekuat mungkin. Rasulullah dibentuk Allah seperti itu pada dasarnya karena orang yang dihadapi, na'udzubillah kan, sampai-sampai akhirnya harus dia lari dalam artian hijrah karena menghindari ancaman pembunuhan. Nah ini ya, jadi itu yang kedua, Rasul itu dibedah dadanya. Kemudian yang ketiga Rasul dibedah itulah ketika Mi'raj. Kenapa? Karena betul-betul dibersihkan, karena dia akan berhadapan dengan zat yang maha suci. Zat yang maha suci, bersih ya, yang menyukai kebersihan ya. Innallaha nazifun fatanazzafu. Allah itu ya, Tuhan zat yang maha bersih dan menyukai yang bersih-bersih dia. Nah ini kan bagi kita pada dasarnya ya menjadikan satu standar ukuran. Makanya wajar kalau kita mau sholatnya khusyuk ya bersih, hati itu bersih, tidak dipengaruhi apapun, utuh dia. Nah inilah gambaran ketika itu insya Allah ya akan terbuka begitu indahnya sholat itu. Nah ini bagi kita seperti yang dipertanyakan semalam, inilah gambaran hikmah yang bisa kita ambil dari nilai-nilai Mi'raj itu, bahwa memang kita perlu. Hanya saja bedanya kalau Rasul karena dia dijaga oleh Allah, dijadikan Mustafa, orang pilihan. Kalau kita tentunya pendidikan, ilmu, karakter yang diajarkan oleh Allah melalui Quran, kita bedahlah dada kita sendiri, tengok ya, teliti. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, kata Rasulullah. Berbahagialah orang yang mau melihat aibnya, mengkoreksi aibnya, sehingga dia lupa mengkoreksi aib orang lain. Coba kita lihat apa yang buruk dari kita, buang. Kan itu dia. Bedah itu kan kalau operasi kita bilang, itu kan apa yang menimbulkan kanker dan sebagainya itu kan dibuang dia. Dibuka dada tuh misalnya atau perut itu, tengok oh ini usus buntunya udah akut, buang ya, betulin. Apalagi misalnya oh ini jantungnya apa, dibenerin kita bilang ya, kalaupun perlu diganti seperti diambil urat dari paha, itu banyak ya cara kalau kita lihat ya, kanker apa. Nah inilah kalau kita lihat, jadi dibuang. Kita juga begitu ya, cobalah kita perhatikan apa yang tidak enak. Oh, dibilang orang kau ini kasar kali, rasa-rasa betul juga ya. Nah pelan-pelan mulai mendidik menjadi lembut ya, maka itu sebetulnya apa yang digambarkan Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa ya, carilah kawan yang mengingatkan kesalahanmu, jangan kau cari kawan yang memujimu, karena kawan yang memujimu itulah hakikatnya musuhmu, kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Daud.
Kita kadang-kadang dikritik, wah udah marah-marah kita. Padahal orang nggak mungkin mengkritik kalau memang tidak dilihatnya langsung. Perkara benar tidaknya tinggal nanti ada alasan yang bisa diambil dan bukti-bukti. Tapi penting itu kritik sama kita untuk apa? Hal seperti tadi. Kalau kita nggak tahu, kita cenderung kan kadang-kadang memandang apa yang kita bikin kan biasa, lazim, baik. Tapi mungkin orang lain tidak seperti itu. Nah, di sini yang perlu menjadi satu hal masukan-masukan yang baik. Jadi maka para nabi-nabi aja diperbuat Allah seperti itu. Wahai Musa, carilah kawan yang mengingatkan kesalahanmu, memberitahu kesalahanmu itu. Kalau ada kawan yang hanya memujimu, ketahuilah itulah musuhmu. Udah jelas salah dipuji terus, akhirnya apa kan hancur kita. Itu namanya membinasakan ya. Nah, di sini. Jadi sekali lagi bahwa ya nilai pembedahan dada ini adalah proses bagaimana hal-hal yang buruk dibuang. Kalau bagi kita, bagi Rasul sudah dikhususkan waktu kecil dia dihindarkan Allah dari gangguan setan. Ketika diangkat jadi Rasul, dia ya itu disiapkan mental menghadapi orang-orang yang luar biasa, kita bilang berbagai macam bentuk sikap karakter yang melampaui batas. Dan yang ketiga ketika Mi'raj, karena dia akan berhadapan dengan zat yang maha suci, maka hati itu benar-benar disucikan oleh Allah.